Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jaraknya 110 meter. 110 cm. Tadinya mau nyoba pakai kabel, cuman ada kucing dua. Beberapa hari yang ini kepikiran, dulu mungkin orang tuaku tidak punya cita-cita seperti apa posisinya dalam perjuangan Islam. Karena memang aku tidak pernah dengar itu dari Pak Ade, Ibu, Bule, Pak Le, enggak. Dari Simbah juga tidak. Kalau dari si bapak sama sekali nggak ada. Nah, itu jadi tidak ada peran yang harus diambil dalam perjuangan, sehingga kita hanya mengikuti kebiasaan orang keluarga kita sebelumnya. Contoh, ngaji habis maghrib, mulainya dari Al-Baqarah, bukan dari juz amma gitu. Karena juz amma aku ditekankan di sekolah SD Muhammadiyah gitu. Itu nggak ada di rumah sih Al-Baqarah langsung gitu. Terus tidak ada metodologi stepping gitu. Jadi harus awal sudah harus benar, mahrajnya harus benar, tajwidnya harus benar, dan mulai dari Al-Baqarah. Rasanya sesuatu gitu ya. Kemudian cara ngajarnya menghinakan. Kalau enggak menghina orang lain yang ngaji yang jelek. Padahal kita nggak tahu yang ngaji yang jelek itu karena belum ngaji ya, belajar ngaji aja gitu. Nah, kembali ke peran itu ya. Jadi bagian dari perannya adalah mungkin karena sebenarnya kalau membaca Al-Baqarah sudah tahu bahwa kalau tahu artinya gitu ya, atau boleh ada kita membaca Al-Quran itu untuk mencari petunjuk, bukan mencari pahala gitu. User guide, mencari user guide dari kehidupan itu kitab suci itu nggak ada. Jadi temanya apa tidak jelas sampai. Cuman karena punya kecenderungan Islam, ya kumpulnya alhamdulillah sama orang Islam. Jadi mungkin ini Ramadan ya, jadi tidak bisa jadi kehusyuan itu dalam menjalankan ibadah baik di bulan Ramadan atau tidak Ramadan itu membuat orang automatically terkait itu ke arah yang hak gitu ya. Karena kalau pemaknaan nggak ada Quran terjemahan aja, dapatnya itu SMA, SMP itu baca bukunya Mas Muhammad itu seingatku nggak ada buku Quran terjemahan gitu. Adanya Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Fikih Sunnahnya Said Sabiq itu, Tobatnya Al-Ghazali aku masih ingat. Terjemahan. Waktu ngaji di Masjid Jami Darbayudan itu juga tidak ada bukunya. Jadi kita cuma lihat Qurannya tidak ada terjemahannya, kita nggak bawa catatan, lalu ada yang nyerangin gitu. Dan yang datang ya itu tadi nggak sampai 5 orang, kadang-kadang 2 orang. Kalau aku pas jemput itu cuma aku sama Pak Asmuni, nggak ada orang lain. So apa ya? Jadi puzzle-nya itu
Kalau di gambar tidak jelas gitu. Di gambar tidak jelas. Jadi misalnya ibuku referensinya waktu itu Mahfud, itu yang paling di ini, tapi nggak punya referensi lain gitu. Kalau di rumah laki-laki terhalang bapak, kalau di keluarga terhalang Pak Adi gitu. Pak Adi merasa hebat sekali karena bapaknya tidak bisa cari uang, dia bisa cari uang. Tuh. So informasi dapatnya dari mana itu susah juga gitu waktu itu. Alhamdulillah waktu kelas 1 SMA beli bukunya banyak, mungkin 200, ya 100 mungkin ada kali ya. Kira-kira 200.000, padahal buku yang agak mendingan saya harganya cuma 3.000 gitu. Jadi saya beli buku banyak sampai pernah di SMA itu jualan buku karena kenalannya toko buku gitu. Kenapa ya kok nggak sampai tidak ada pengikatan makna itu yang menurutku agak dipertanyakan gitu. Dari mana datangnya makna? Ada yang hambatan strukturalnya ya terjemahan Al-Quran itu. Jadi ada terjemahan Al-Quran Depak itu satu-satunya yang waktu itu boleh, karena nyetak Al-Quran saja ada aturannya dan gosipnya, dan harus nyokok untuk dapat izin itu gitu. Informasinya kalau di track back ke belakang cuma itu. Jadi kalau waktu itu menikmati itu sholat di masjid dimanapun berada, rasa-rasanya kok beruntung sekali ya, beruntung sekali karena nggak ada informasi. Dulu nggak kebayang misalnya beli tafsir Ibnu Katsir yang Bina Ilmu itu nggak kebayang, sama sekali tidak terbayang. Tidak ada yang ngelit sama sekali. Padahal waktu itu mungkin murah gitu, karena duit masih banyak dan jualannya murah gitu, kayak sekarang misalnya tafsir Quraisy Shihab itu 3 juta gitu. Tafsirnya si Fidalil Quran tuh hampir 2 juta, 1,5 juta yang punyanya apa itu lupa, ada 2 jenis. Kalau sekarang Bina Ilmu cuma 500.000 buka akhir. So rasa-rasanya perlu percaya gitu pada yang muda kalau mereka sanggup untuk belajar Al-Quran, sanggup untuk belajar sendiri. Hambatan sosiologisnya adalah gurunya itu menikmati diajeni gitu, orang diajeni orang gelem mulang gitu, kebrengsekannya di situ, dan membutuhkan diajeni sampai ke tingkat yang di luar-luar. Kalau tidak di luar itu nggak bisa gitu. Dia minta diajeni sampai di luar-luar itu.
So jadi kalau tidak boleh kuliah di luar negeri, tidak ada referensi orang tua gitu. Kuliah di luar negeri itu tidak pernah dibicarakan juga di SMA nomor 2 se-Indonesia waktu itu tidak pernah. Kalau sekarang jelas ya itu kan sekarang sekian berapa tuh, 36 tahun kemudian. Kalau dari kelas 1 ya berarti 39 tahun kemudian. Ya, hari ini itu aja.